Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Dua hari kemudian, kelompok Xiaoyan yang dipimpin oleh Murong Xuan tiba di pedalaman wilayah Gurun Barat. Mereka tiba di luar kota bernama Kota Elang Biru. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Kota Elang Biru, pikirannya langsung teringat pada kejadian saat Murong Xuan dibawa pergi saat itu. Pria parubaya itu telah dengan jelas menceritakan kepadanya tentang Kota Elang Biru sebelum dia pergi. Hanya saja tidak disangka bahwa kata-kata santai pria parubaya itu saat itu benar-benar menjadi kenyataan. Di luar Kota Elang Biru, Xiaoyan dan dua orang lainnya melayang di udara dan melihat ke kejauhan. Meskipun mereka berada di luar kota, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa di kedalaman Kota Elang Biru ada 3 burung raksasa yang berputar-putar di langit di atas sebuah bangunan yang megah. Meskipun burung-burung raksasa ini bukanlah Heaven Demon Pony, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa binatang ajaib ini bukanlah binatang ajaib biasa. Hanya dari tekanan yang menyelimuti seluruh kota, mudah ditebak bahwa ketiga binatang ajaib ini mungkin memiliki peringkat yang sangat tinggi. Ketiga orang ini berasal dari suku cabang dari suku Heaven Demon Pony. Mereka disebut Gosong. Selama perang antara kedua suku, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi di dalamnya. Mereka selalu mengikuti di belakang sukuku. Siapa yang mengira bahwa mereka akan berkembang di tahap ini sekarang? Setelah selesai berbicara, Murong Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi enggan. Suku Phoenix S dan kejayaannya sangat penting bahkan di suku Heaven Demon Pony. Siapa yang mengira bahwa mereka akan ditindas oleh bajingan-bajingan ini sekarang? Ayo kita pergi dan bertemu mereka. Sebagai tanggapan, Xiaoyan hanya bisa mendesah pelan. Ia kemudian melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat kepada Murong Xuan untuk memimpin jalan. Xiaoyan memegang tangan Leng Bingsuang memiliki ekspresi tidak wajar. Mereka bertiga dengan cepat memasuki kota dan terbang menuju pusat kota. Dengan cepat, ketika sosok itu tiba di pusat kota, ketika Xiaoyan mengangkat kepala, dia melihat 3 binatang raksasa berputar-putar di langit. Bayangan besar turun dari langit dan menyelimuti seluruh kota. Itu seperti lapisan awan gelap yang tebal. Dikombinasikan dengan tekanan yang kuat, seseorang akan merasakan atmosfer yang sangat berat. Ini adalah istana Gosok. Anggota klanku biasanya tinggal di sini. Selain beberapa properti klan yang diperlukan dan pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman, banyak orang tinggal dan berkultivasi di sini sejak mereka masih muda. Tentu saja, kami juga memiliki ruang sendiri. Jadi apa yang kami ketahui dan pelajari tidak akan kurang dari orang-orang di dunia luar. Murong Xuan tersenyum saat berbicara kepada Xiaoyan yang terkejut. Sedangkan Leng Bingsuang, dia melirik kastil kuno besar dengan acuh tak acuh. Tatapan penuh kenangan melintas di kedalaman matanya yang indah. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya kembali ke tempat ini. Ketika pertama kali melihat kastil kuno di luar kota, hati Xiaoyan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Kastil itu hanya sedikit lebih megah daripada bangunan-bangunan yang pernah dilihatnya di masa lalu. Namun ketika ia tiba di puncak kastil kuno saat ini, ia terkejut menyadari bahwa apa yang dilihatnya sebelumnya hanyalah puncak gunung es dari keseluruhan kastil kuno ini. Kastil kuno yang besar itu seperti kota aneh yang tidak dapat dilihat dari dalam. Sejauh mata memandang, tidak ada pintu utama atau pintu masuk. Satu-satunya hal yang dapat mengarah ke dalam adalah jendela seperti pintu yang dipasang di bagian atas kastil kuno. Hanya dari sana seseorang dapat mencapai bagian luar kastil kuno. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat bangunan aneh seperti itu. Tuan Xiaoyan tidak perlu heran. Suku Phoenix S-ku selalu pandai terbang. Struktur yang cocok untuk manusia tidak ada untuk kita. Dengan seperti ini, di satu sisi dapat menjamin keselamatan anggota suku kita, dan juga dapat digunakan untuk suku kita, sehingga kita terhindar dari masalah yang tidak perlu. Baru setelah mendengar ini Xiaoyan mengerti. Dia merasa kagum pada suku ini. Meskipun mereka telah berubah menjadi manusia, mereka masih dapat mengikuti keinginan mereka sendiri dan membuat aturan mereka sendiri tanpa terpengaruh oleh mayoritas. Pada saat yang sama di aula tamu kastil kuno, beberapa pria parubaya tersenyum saat mengobrol dengan orang-orang yang duduk di seberang mereka. Kata-kata mereka agak sopan, tetapi ada sedikit bau mesiu di udara. Patriark Murong, Tuan muda sudah pergi selama hampir 5 hari.
Mengapa dia belum kembali? Mungkinkah dia tidak bisa membawa siapapun kembali? Jadi dia sendiri yang melarikan diri. Di sisi kiri aula, seorang lelaki tua berjubah kuning di paling depan mengangkat kepalanya dan menatap lelaki setengah baya di kursi utama sambil berbicara dengan nada agak berat. Lelaki setengah baya itu adalah kepala klan Murong saat ini, Murong Sun. Pemuda berambut putih di sampingnya langsung mengerutkan kening saat kata-kata itu diucapkan. Ekspresi tidak senang segera melintas di matanya yang sedingin es. Pada saat yang sama, pria parubaya di kursi utama juga memperhatikan perubahan ekspresi pemuda itu. Matanya berputar saat dia langsung berkata, "Penatua Chang Xuan, jangan terburu-buru. Lokasi Leng Bingsuang cukup jauh dari kastilku. Meskipun Suang Er telah mencapai tahap transformasi asal, dia masih butuh waktu untuk mencapainya. Karena itu, aku harap kalian berdua bisa menunggu dengan sabar sedikit lebih lama," kata kepala klan Murong yang bernama Murong Sun. Karena ketua klan Murong telah berkata demikian, kita akan menunggu lebih lama lagi. Namun aku harus mengingatkan ketua klan Murong bahwa Leng Bingsuang adalah anggota suku Heaven Demon Phoenix. Alasan mengapa kita datang ke sini adalah karena suku kita sangat menghargai masalah. Mereka telah memerintahkanku untuk membawa Leng Bingsuang kembali untuk mengakui leluhurnya. Oleh karena itu, jika ketua klan muda tidak dapat membawanya kembali, aku khawatir kamu harus menanggung akibatnya. Lelaki tua yang duduk di bawah panggung itu berbicara dengan nada mengancam. Murong Sun lalu menjawab, "Tentu saja. Karena Suan Er sendiri yang menangani masalah ini pasti akan ditangani dengan baik. Jangan khawatir tetua Chan Xuan. Namun masih ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Kuharap tetua Chan Xuan dapat memberitahuku. Mengapa klan Heaven Demon Phoenix tiba-tiba meminta Leng Bingsuang untuk kembali mengakui leluhurnya?" Pertanyaan Murong Sun membuat raut wajah Chan Xuan berubah seketika. Ketidakpuasan langsung muncul di wajahnya. Namun sebelum dia sempat berbicara, pemuda berambut putih di sampingnya tiba-tiba mencibir dan berkata, "Sepertinya klan Murong sudah terlalu lama meninggalkan klan Heaven Demon Phoenix. Kau benar-benar lupa tentang ini. Mungkinkah kau tidak tahu bahwa leluhur Leng Bingsuang memiliki seorang ahli dengan tubuh yin ekstrim? Meskipun bakat kultivasi leluhurnya tidak menonjol, konon setelah mereka berhasil mengendalikan tubuh yin ekstrim melalui teknik rahasia klan, mereka menjadi salah satu dari sedikit ahli di klan Phoenix S. Namun karena beberapa alasan yang tidak diketahui, tubuh yin ekstrim mempengaruhi generasi berikutnya, membuat semua keturunan langsung dari cabangnya memiliki tubuh yin ekstrim. Melihat waktu, tubuh yin ekstrim yang tersembunyi di tubuh Leng Bingsuang seharusnya sudah mendekati kematangan. Alasan mengapa kita membawanya kembali ke klan kali ini adalah untuk membantunya menyelesaikan tubuh yin ekstrimnya. Sekarang kau seharusnya mengerti kan?" Setelah pemuda berambut putih itu mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Murong Sun langsung berubah. Tentu saja dia tahu tentang tubuh yin ekstrim. Dia juga tahu tentang bahaya di dalamnya. Tubuh yin ekstrim memang merupakan tubuh khusus yang sangat kuat di dunia. Semua orang di dunia ini tahu bahwa itu adalah tubuh aneh yang menyakiti orang lain dan diri sendiri. Jika ada cara untuk membantu Leng Bingsuang menyelesaikan masalah tubuhnya, tentu saja dia akan sangat senang. Namun saat Murong Sun sedang merenung dengan hati yang penuh kecurigaan, 3 sosok tiba-tiba muncul di luar aula tamu. Mereka adalah Xiaoyan dan 2 orang lainnya. Kedatangan Xiaoyan yang tiba-tiba langsung menarik perhatian baik Murong Sun maupun Chan Xuan. Ketika Murong Sun melihat Murong Xuan membawa Leng Bingsuang ke sini, keterkejutan pertama kali muncul di matanya. Lalu dia menghela nafas lega dalam hati. Jika apa yang dikatakan pemuda berambut putih itu benar, maka mungkin kedatangan Leng Bingsuang tidak hanya dapat menyelesaikan krisis bagi klan Phoenix S-nya, tetapi juga dapat membantunya menghilangkan bahaya tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika memang demikian, kesepakatan ini bukanlah suatu kerugian. Sementara Murong Sun sedang bersantai dalam hatinya, tatapan Chang Xuan dan yang lainnya di bawah panggung juga tertuju pada kelompok Xiaoyan. Melihat bahwa Murong Xuan telah membawa Leng Bingsuang kembali, hati mereka tentu saja dipenuhi dengan kegembiraan. Beberapa tatapan dengan cepat mengamati tubuh indah Leng Bingsuang di samping Murong Xuan. Alis mereka langsung bertautan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang juga berdiri di sampingnya. Mereka dapat dengan jelas merasakan permusuhan yang ditunjukkan oleh mata pemuda berjubah hitam ini ketika dia menatap mereka. Ketika mereka bertiga melangkah ke tempat ini, Xiaoyan telah mendengar semua yang dikatakan pemuda berambut putih itu. Yang lain tidak tahu. Tetapi Xiaoyan tahu betul bahwa jika dia ingin menyelesaikan masalah tubuh yin ekstrim Leng Bingsuang, dia harus berhubungan intim dengannya. Tidak peduli apakah itu tubuh atau jiwanya, mereka harus sepenuhnya menyatu dengannya. Dengan kata lain, kecuali Leng Bingsuang menikah seseorang, tubuh yin ekstrimnya tidak dapat diselesaikan. Saat ini, Leng Bingsuang adalah salah satu orangnya. Namun pemuda itu mengucapkan kata-kata yang begitu jelas di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Ini manusia. Kenapa manusia masuk ke tempat ini? Apakah kastil gosok menjadi pasar manusia? Kenapa kau tidak mengusirnya? Mengabaikan permusuhan di mata Xiaoyan, Chang Xuan mengerun kening dan membuka mulutnya dengan suara yang dalam.
Namun dua penjaga dari klan Murong yang berdiri di depan pintu aula tamu tidak bergerak sedikit pun. Hal ini membuat wajah Chang Xuan langsung berkedut malu. Setelah itu, tatapannya yang tidak puas mendarat pada Murong Sun, yang terakhir tanpa sadar mengerutkan alisnya saat dia melihat ini. Tepat saat dia hendak membuka mulutnya, seorang pria parubaya lainnya di antara beberapa tetua klan Murong yang duduk di sisi kanan panggung tiba-tiba berdiri. Tatapannya yang dipenuhi dengan keterkejutan tertuju pada tubuh Xiaoyan. "Kau, Xiaoyan!" Saat kata-kata itu keluar dari mulut pria parubaya itu, tatapan semua orang yang hadir sekali lagi tertuju padanya. Banyak tatapan mata yang saling melirik antara pria parubaya itu dan Xiaoyan. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa kedua orang ini, yang tampaknya tidak pernah bertemu satu sama lain, sebenarnya saling mengenal. Mendengar perkataan pria parubaya itu, tatapan Xiaoyan langsung tertuju padanya. Mula-mula ekspresinya terkejut, lalu ia langsung teringat pada seseorang yang tampak mirip dengan pria parubaya itu. Senyum hangat muncul di wajahnya, dan ia berkata dengan suara yang jelas, "Senior Murong Hao, kita bertemu lagi," ucap Xiaoyan. Orang ini adalah paman keempat yang membawa Murong Qian pergi dari Xiaoyan. "Murong Hao, itu benar-benar kamu. Siapa sangka, saat kita bertemu lagi, bocah bandi dari masa lalu telah menjadi ahli transformasi asal. Nah, laju pertumbuhanmu sungguh mengejutkan." Xiaoyan tidak dapat menahan senyum canggung ketika mendengar itu. Dia tidak mengatakan apapun lagi tentang topik itu. Di sisi lain, orang-orang dari Chang Xuan segera mengangkat alis mereka ketika mereka mendengar nama Xiaoyan. Bahkan mereka sebagai orang yang lewat, telah mendengar nama ini yang baru-baru ini menjadi sangat terkenal di wilayah barat. Xiaoyan benar-benar telah membunuh seorang ahli pengembalian asal dengan kultivasinya di alam transformasi asal. Bahkan mereka sangat terkejut dengan pencapaian pertempuran seperti itu. Akan tetapi, saat mereka melihat bahwa Xiaoyan yang legendaris ini sebenarnya hanyalah seorang pemuda dengan penampilan yang begitu muda, sebuah keterkejutan tanpa sadar terpancar di mata pemuda berambut putih itu terlepas dari karakternya. "Baiklah, karena kalian sudah saling kenal, aku tidak akan ikut campur. Namun karena kau sudah datang, Leng Bisuang, itu artinya kau bersedia kembali bersama kami. Para tetua klan sudah menunggu lama. Jangan buang-buang waktu lagi. Kita akan segera berangkat ke wilayah tengah." Chang Xuan berdiri sambil berbicara. Pemuda berambut putih di sampingnya juga berdiri. Tatapannya yang tadinya tertuju pada tubuh Xiaoyan beralih ke wajah cantik Leng Bisuang. Tatapannya berulang kali menyapu tubuh indah Leng Bisuang. Ekspresi serakah terpancar dalam matanya. Pada saat ini, Xiaoyan yang berwajah tenang tiba-tiba berdiri. Matanya menyapu pemuda berambut putih itu sebelum menatap Chang Xuan yang memimpin kelompok itu dan berbicara dengan suara samar. "Tentu saja kami akan berangkat, namun aku khawatir hanya kalian yang akan kembali," ucap Xiaoyan. "Apa katamu?" Ekspresi wajah Chang Xuan dan pemuda berambut putih di sampingnya langsung berubah saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Dua tatapan yang dipenuhi ketidaksenangan mendarat di tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, aura dan tekanan yang tak terlihat menyebar dari udara. Aura dan tekanan itu langsung turun ke kepala Xiaoyan. Tekanan yang kuat membuat tubuh Xiaoyan membungkuk. Setengah dari lututnya hampir mendarat di tanah. Keterkejutan tanpa sadar melintas di mata Chang Xuan ketika ia melihat Xiaoyan benar-benar mampu menghalangi auranya. Dia baru saja akan meningkatkan tekanan ketika aura lain yang tidak kalah dengan auranya tiba-tiba dilepaskan dari belakangnya. Aura dan tekanan itu dengan mudah menghilang. Bahkan aura yang menekan tubuh Xiaoyan juga ikut hilang. "Penatua Chang Xuan, Xiaoyan adalah tamu kita. Kita tidak bisa membiarkan tamu kita diganggu di wilayah kita." Murong Sun berdiri dari kursi utama dan berbicara dengan tegas. Mata Chang Xuan yang menyeramkan perlahan menyipit. Dia menoleh dan melirik ke arah Murong Sun, lalu kembali menatap Xiaoyan dengan nada dingin dan dia berkata, "Kau mendengar apa yang dikatakan bocah ini tadi? Kau tidak ingin kami membawa Leng Bisuang pergi?" Itu tergantung pada apakah kau memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu." Tatapan Chang Xuan kemudian kembali menatap Leng Bisuang. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Leng Bisuang, karena kamu sudah datang, kamu harus kembali bersama kami," ucap Chang Xuan. "Tidak, alasan aku datang ke sini adalah untuk memberitahu bahwa aku sama sekali tidak akan kembali ke tempat itu. Bahkan jika aku kembali, aku akan pergi ke sana untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kita," ucap Leng Bisuang. Chang Xuan mengerutkan keningnya erat-erat. Dia tidak menyangka Leng Bisuang masih tidak mau kembali bersama mereka, bahkan dengan nyawa klan Phoenix S sebagai ancaman. Tak berdaya, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Murong Sun lagi. "Murong Sun, tidakkah kau ingin mengatakan sesuatu? Bagaimanapun, kita melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Namun jika dia tidak menghargainya, maka dia harus menanggung sendiri konsekuensinya." Mendengar kata-kata itu, hati Murong Sun terasa sangat tak berdaya. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulut. "Leng Bisuang, kamu harus tahu bahwa tubuh Yin ekstrim." Sebelum kata-kata itu sempat terucap, Xiaoyan memotongnya. "Maafkan aku, jika ini tentang tubuh Yin ekstrim, maka kamu tidak perlu khawatir.
Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Xiaoyan, tatapan semua orang yang hadir dari kedua belah pihak langsung tertuju padanya. Tatapan mereka mengandung keterkejutan dan kebingungan. Di sisi lain, Leng Bingsuang yang berdiri di samping Xiaoyan tak kuasa menahan rasa panas di wajahnya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Sebagai orang yang terlibat, ia tentu tahu apa yang dimaksud Xiaoyan. Namun sekarang, tidak ada lagi amarah merah menyala di matanya. Sebaliknya, matanya berwarna merah muda. Aku ingin tahu apa maksud Tuan Xiaoyan dengan itu. Masalah ini sangat penting bagi klanku. Jadi kuharap kau tidak akan menyombongkan diri dengan sembarangan. Di kursi utama, Mu Rongsun juga menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius. Dia tahu betul bobot kata-kata Xiaoyan. Jika dia tidak hati-hati, kemungkinan besar kedua belah pihak akan langsung bentrok. Nak, orang tua ini sudah mendengar tentangmu. Hanya karena kau memiliki dasar yang kuat, kau bisa membuat nama untuk dirimu sendiri di wilayah gurun barat ini. Namun orang tua ini tetap menyarankanmu untuk mengetahui batas kemampuanmu sendiri. Tubuh yang ekstrim adalah tubuh aneh yang telah mengganggu banyak ahli di seluruh benua. Banyak ahli top di benua ini telah mempelajarinya selama bertahun-tahun tanpa kemajuan apapun. Sekarang, kau benar-benar mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Apa kau punya solusi? Mata Chang Xuan yang menyeramkan menyipit menjadi garis lurus saat dia menatap Xiaoyan. Tekanan itu sekali lagi menyebar keluar. Dibandingkan sebelumnya, Mu Rongsun saat ini tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Meskipun Chang Xuan bukanlah orang yang saleh, kata-katanya tidak dibesar-besarkan sedikit pun. Tubuh yang ekstrim memang istimewa sejak awal. Menurut legenda, itu adalah konstitusi aneh yang setara dengan tubuh racun yang menyedihkan. Di dunia ini, hampir tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya. Bahkan jika mereka dapat menekannya dengan paksa, itu masih akan menyebabkan bencana yang lebih besar karena serangan balik dari konstitusi tersebut. Oleh karena itu, Mu Rongsun tidak akan membiarkan kesalahan terjadi dalam masalah ini. Bahkan jika Xiaoyan di depannya bukanlah orang biasa, seperti yang dikatakan Chang Xuan, bagaimanapun dia hanyalah orang dari wilayah barat yang terpencil ini. Meskipun bakat pelatihannya tidak buruk, dia hanyalah orang biasa ketika ditempatkan di seluruh benua. Tanpa ada yang menghalanginya, Xiaoyan sendiri menghadapi aura dan tekanan Chang Xuan yang menakutkan. Tubuhnya yang kokoh hanya bertahan beberapa detik sebelum akhirnya ditekan dengan kuat oleh tekanan yang kuat itu. Tubuhnya mengeluarkan suara bang saat berlutut di tanah. Kali ini, bahkan tanah di bawah tubuhnya retak karena aura dan tekanan yang kuat ini. Perubahan mendadak itu membuat ekspresi Leng Bingsuang dan Mu Rongsun berubah. Meskipun Leng Bingsuang ingin membantu Xiaoyan menghadapi tekanan Chang Xuan, bagaimana mungkin mereka berdua melawan balik dengan kekuatan mereka? Seketika, wajah mereka menjadi suram. Leng Bingsuang melotot dengan matanya yang sangat dingin. Tatapannya langsung menyapu tubuh Chang Xuan, dan hawa dingin yang melesat membuat hati Chang Xuan sedikit dingin. Kemudian, Leng Bingsuang berbicara kepada Mu Rongsun dengan dingin. Mu Rongsun, semua yang dia katakan itu benar. Masalah tubuh yang ekstrim telah terpecahkan. Tidak akan ada masalah di masa depan, ucap Leng Bingsuang. Apa? Benarkah sudah terpecahkan? Mendengar Leng Bingsuang mengakuinya sendiri, hati Mu Rongsun juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja, dia tidak akan meragukan kata-kata Leng Bingsuang. Namun yang tidak dia duga adalah metode apa yang mereka gunakan untuk memecahkan tubuh yang ekstrim yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Apakah benar-benar ada cara untuk memecahkan konstitusi yang mengerikan seperti itu? Mengapa kau tidak menyelamatkannya? Tepat saat Mu Rongsun merasa terkejut dengan kata-kata Leng Bingsuang tiba-tiba berteriak, membuat Mu Rongsun langsung tersadar. Dengan wajah penuh keringat dingin, ia bergerak cepat, menyingkirkan tekanan Chang Xuan sekaligus. Ia tidak memperhatikan ekspresi Chang Xuan yang sangat buruk, dan sebaliknya, dengan curiga melihat ke depan dan ke belakang antara Leng Bingsuang dan Xiaoyan. Dengan sifat Leng Bingsuang yang sombong, kapan dia pernah begitu peduli pada seseorang? Dia bahkan membentaknya dengan marah demi Xiaoyan. Sejak dia bertemu Leng Bingsuang, ini adalah kedua kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Hampir pada saat yang sama, di kelompok Chang Xuan, mata biru dingin pemuda berambut putih itu terus melihat ke depan dan ke belakang antara Xiaoyan dan Leng Bingsuang setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Baru setelah Leng Bingsuang secara pribadi memastikannya untuk Xiaoyan dan bahkan memperlihatkan warna merah tua yang hanya dimiliki oleh seorang gadis kecil di wajahnya, dia segera mengerti bagaimana tubuh yang ekstrim Leng Bingsuang terpecahkan. Pasangan pezina ini, mereka benar-benar pantas mati. Mereka benar-benar menghancurkan rencanaku begitu saja. Ketika pemuda berambut putih itu benar-benar memahami hal ini, kemarahan di hatinya langsung tak terbendung lagi. Tubuhnya yang berdiri gemetar tak terkendali, otot-otot wajahnya berkedut, dan sepasang mata biru es berkobar dengan niat membunuh. Meskipun tujuan mereka datang ke wilayah barat memang untuk membawa Leng Bingsuang kembali ke klan dan memecahkan bahaya tersembunyi dari tubuh yang ekstrimnya, tujuan akhir mereka adalah untuk mentransfer tubuh yang ekstrim ke dalam tubuhnya melalui metode rahasia khusus, menciptakan tubuh yang ekstrim palsu. Selain atribut S Origin Ki miliknya sendiri, begitu keduanya digabungkan, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru.
dan masa depannya akan dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terbatas. Namun prasyarat untuk ini adalah tubuh Yin ekstrim Leng Bingsuang belum sepenuhnya matang dan tubuhnya harus masih perawan. Ia telah menunggu hari ini sejak lama. Ia tidak pernah membayangkan bahwa semua usahanya akan sia-sia pada akhirnya. Perlu diketahui bahwa saat dia masih muda, para tetua pemuda berambut putih itu pernah menyebut-nyebut Leng Bingsuang kepadanya. Alasan mereka tidak membawa Leng Bingsuang kembali lebih awal adalah karena mereka berharap dapat menekan kecepatan kultivasi Leng Bingsuang, sehingga pemuda itu dapat sepenuhnya menekan amukan tubuh Yin ekstrim saat dia menyerapnya. Dengan cara ini, proses pemuda itu menyatu dengannya tentu akan jauh lebih mudah. Menurut perkiraan mereka, tubuh Yin ekstrim seharusnya belum sepenuhnya matang saat ini. Jika mereka membawa Leng Bingsuang kembali saat ini, rencana mereka akan benar-benar aman. Sayangnya, rencana tidak pernah bisa mengikuti perubahan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Leng Bingsuang akan secara paksa memakan jiwa es Artik ekstrim ketika pegunungan Silin dalam bahaya, membuat tubuh Yin ekstrim meletus sebelum waktunya. Karena itulah dia memiliki hubungan seperti itu dengan Xiaoyan. Penantian bertahun-tahun pemuda ini semuanya berubah menjadi gelembung dalam beberapa kata. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.